وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Masih dari bab Gurbatul Islam, dan bab ini sangat selaras dengan judul kitab ini, Fadlul Islam. Disebutkan di sini tentang ghuraba, dan kitab ini Fadlul Islam. Fadlul Islam di sini adalah penjelasan tentang orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam dan bagaimana menegakkan agama ini dengan hanif. Kita langsung masuk aja ya. Lihat hadis Abu Hurairah qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu', badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Islam datang dengan gharib, asing, dan akan kembali sebagaimana dia datang di awal kali dengan asing. Fatuba lil ghuraba. Tuba maknanya nanti akan diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Berbagai macam makna, ada yang maknanya pohon di surga, ada yang maknanya keberuntungan, kebahagiaan, akan diterangkan nanti. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Wa rawahu Ahmad min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa fihi, di dalam nasnya tertulis qila manil ghuraba. Para sahabat bertanya, siapakah yang ghuraba wahai Rasulullah, yang dianggap asing itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an-nuzza'u minal qaba'il. Itu orang-orang yang terasing dari kabilah-kabilah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, alladzina yasluhuna idza fasadan nasu, yaitu orang-orang yang mereka tetap saleh, tetap baik ketika manusia telah rusak agamanya. Wa rawu Ahmadu min tariqi Sa'd bin Abi Waqqas. Wa fihi, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Nabi bersabda ketika ditanya siapa itu al-ghuraba, fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasadan nas. Maka tubalah, tuba tadi terjemahannya banyak nanti, bisa pohon di surga, bisa surga itu sendiri, bisa kebahagiaan. Nah, ya, pada hari itu orang-orang yang asing ketika manusia telah rusak agamanya. Walid Tirmidzi min hadis Katsir bin Abdullah, dan dari riwayat Tirmidzi dari hadis Katsir bin Abdullah an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Yaitu tubalah orang-orang yang ghuraba, yang asing, yaitu orang-orang, kalau tadi semua yasluhu, yang saleh, yang baik, sekarang yuslihu mutaaddi, yang memperbaiki, Islam memperbaiki ma afsadan nasu, apa yang dirusak oleh manusia, min sunnati, dari sunnah-sunnahku. Nah, baca langsung saja. Langsung dibaca di sini. Tafadhol ya. Repeat. Qillatu ahlihi. Wa tuba qila hiya syajaratun fil jannati wa qila hiya jannatu nafsuha yuqalu laha tuba wa qila hiya kalimatu tayyibatin wa minhu qawluhu ta'ala tuba lahum wa husnu ma'ab. Wa rawahu Ahmad min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi qila manil ghuraba'i qala an-nuza'u, zainya tasdid, an-nuza'u min al-qaba'i
النزاع جمع نزيع ونازع وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشرته. Lanjut. Baca sini. Siapa? Si Ihsan. Alladzina yakhrujuna anil awtani liqamati sunaniddin wal qalilu minan nasi man yahjuru watanuhu wa ashiratuhu min ajli ala I'la'i kalimatil haq wa min ajli nashri dinillahil haqq wa huwa al-islam fi arja'il ma'murati wa fi riwayatin alladzina yasluhun. Masih yasluhun. alladzina Mana? Fasada kalau dia nih. Ida fasada. Yang benar ida fasada. Ini riwayat yang pertama. Yang afsada itu riwayat yang terakhir. Ya, dari Katsir bin Abdullah. Ini yang pertama dulu. Ida fasada. Siapa yang bukunya sama kayak anak? Apa? Fasada kan? Ida fasada. Terus alladzina yasluhuna idza fasada an-nasu yakni ja'a fi wasfihim salasatu awsafin. Kok jadi awsafa? Terus an-nuzaa min al-qabail yakni al-afrada yakni maka afrad maf'ul bi dari yakni al-afrada alladzina yahjuruna awtanahum fi sabili iqamati sunaniddin. Lanjut. Di sini siapa? Bihar. وهذا دليل على أن الإسلام في آخر الزمان سيصير غريبا. الوصف الثاني الذين يصلحون إذا فسد الناس يصلحون أي يصبرون على الدين ولا ينظرون لفساد الناس ولا يقولون نحن مثل الناس لا نصبح بين الناس منفردين نتابع الناس نتابع المجتمع نتابع البلد لا هؤلاء يصبرون ولو كانوا قليلين ولو خالفهم الناس dipirit dulu sama dia. Mana tuh? Terus Jaki baca. Wala yafsudu walakin qawluhum yasluhuna bainan nasi hadha yahtaju ila sabrin wa thabatin wa thiqatin wa ma'rifatin. Al-wasfu ats-tsalitsu baru yuslihuna ma afsadan nasu yakni yakununa as-solihina fi ada as-solihin ada alnya
salihina yakununa salihina fi anfusihim wa yuslihuna ma afsadun nas. Ma afsada, mana ada fa'il af'alu? Mabni 'alal fath ya akhi. Terus ma afsadan nasu bid'wati ila Allah wal amru bil ma'ruf wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wa ta'limil khairi wa yuslihuna ma bistita'atihim wa la yasqutuna. Nah, dari awal berarti ya. Baca serombongan pertama, para qurra. Qurra di zaman kita beda sama qurra zaman sahabat. Masih ingat kemarin di pelajaran durus Nawaqidul Islam? Kalau apa kata Syekh Shalih Fauzan, kalau qurra di zaman sahabat ulama. Nah, ya, yang kata yang orang yang murtad yang menyatakan apa? Mereka mengomentari Nabi dan sahabat. Ya. Ma ra'aina mithla qurra'ina. Misal qurra'ina, yang disifati akdabu alsinan, kemudian apa lagi? Arghabu butunan wa akdaba lisa alsinatan wa apa lagi? Wa ajbana 'inda liqa' katanya. Qiyadan billah. Dia beriman dulu di sebelum ngomong ini dia sahabat Nabi. Sahabat. Pas ngomong ini kafir murtad. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, dia sebelumnya beriman. Kenapa? Karena Allah tetapkan iman. Qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah. Baik. Nah, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, hada khabarun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Abu Hurairah ini yang 3 makna ghuraba. Dan ghuraba sendiri akan beliau jelaskan apa maknanya. Khabar ini dari Rasulullah SAW maknanya adalah tahdir, peringatan dari kesesatan, wal hathu ala tamassuki bil Islam. Ya, dan berpegang, anjuran untuk berpegang pada Islam walau kana ahluhu qalilina. Walaupun ya pemeluknya sedikit. Dan sabda Nabi, fatuba lil ghuraba, maka tubalah bagi orang-orang yang asing. Ini orang asing yang berpegang teguh dengan sunnah. Dijelaskan oleh Rasul ada 3 makna. Ya, LDI ngaku-ngaku asing, itu mah adab. Di dunia dapat adab, dianggap nyeleneh. Di akhirat kalau dia mati dalam keadaan akidah sesat dia khawarij, ya, maka siap-siap mereka jadi kilabun nar, anjing-anjing neraka. LDI khawarij, khawarij ya. Mereka menganggap kafir siapa saja non-jokam. Tahu jokam? Itu kode mereka. Jokam itu ya pemeluk LDI. Agama sesat menyesatkan. Ya. Siapa saja yang enggak berbayat sama mereka, pemimpinnya kafir. Salatnya enggak diterima. Dan kalau mau salat di antara mereka enggak boleh bermakmum dengan selain mereka. Kenapa? Karena imamnya kufur. Lihat tuh. Gara-gara enggak berbayat kafir. Berbayat kita berbayat sama pemimpin kita ya. Lah dia siapa lagi? Di siapa coba dia pemimpinnya? Siapa? Punya kekuasaan di mana? Hah? Di Kediri. Di Kediri. Allah musta'an. Khawarij. Nah, mereka di dunia dapat adab baru, yaitu apa? Dianggap asing. Itu adab awal. Ya, di akhirat kalau enggak tobat, nah, adab lagi. Iya dan billah. Nah, ini tuba yang 3 tadi versi sabda Nabi, goriban, yang guroba, orang-orang yang dianggap asing ini akan mendapatkan tuba. Maka kata Syekh, hadza targhibun, ini adalah motivasi, anjuran, dorongan fi ayyakuna muslimu ma'al ghuraba, agar muslim dia tetap bersama orang-orang yang ghuraba fi akhir zaman, di akhir zaman. Ya. Wala yuzahiduhu fil Islam qillatu ahli, dan janganlah sedikitnya pemeluk Islam dia merasa rendah diri dalam Islam, enggak perlu. Fatuba kila hiya syajaratun fil jannah. Ada yang menyatakan tuba itu pohon di surga. Kila ada yang menyatakan al jannatu nafsuha. Ya, tuba itu ya jannah itu sendiri. Nah, yuqalu laha tuba.
maka disebut tubah. Wakila ada yang menyatakan hiya kalimatun thayyibah. Itu ada yang mengatakan tubah itu kalimat yang baik. Ya. Di antara firman Allah, tuba lahum wa husnu ma'ab. Kebahagiaan untuk mereka dan tempat kembali yang baik untuk mereka. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fihi qila manil ghuraba. Dalam hadis tersebut terdapat redaksi Nabi SAW ditanya, siapakah yang ghuraba? Orang-orang yang dianggap asing. Qala an-nuzza'u minal qaba'il, yaitu orang-orang yang tercabut. Artinya apa? Yang mereka ini sudah terasing dari kabilah-kabilahnya. An-nuzza' jam'u nazi', jamak dari nazi'. Wa nazi', wa nazi'. Itu apa? Gharib, yang asing. Alladzi naza'a an ahlihi wa ashiratihi, yang sudah terasing dari keluarga dan dari ahlihi wa ashiratihi, dari keluarga dan kerabatnya. Ai alladzina yakhrujuna an anil autan, yaitu orang-orang yang sudah keluar dari negerinya. Untuk apa? Liqamati sunaniddin, untuk menegakkan sunnah-sunnah agama. Ya, wal qalilu minan nas man yahjuru watanahu wa ashiratahu min ajli ilahil kalimatil haqqi, dan sedikit sekali dari kalangan manusia yang mereka berani meninggalkan negerinya, keluarganya hanya untuk meninggikan kalimat yang hak ini. Min ajli nasyiddin al-haq, hanya karena untuk menyebarkan agama yang hak ini, agama Allah yang hak ini, yaitu Islam. Fi arja'il ma'murati, fi arja' di mana-mana, di seluruh gitu. Ma'murah dunia, di seluruh dunia gitu. Di segala penjuru dunia. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain alladzina yuslihuna alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Tuba itu, ghuraba itu yaitu orang-orang yang tetap saleh jika manusia telah rusak. Yakni apabila datang sifat mereka itu terdapat pada 3 sifat. Datang dalam hadis ini 3 sifat bagi mereka, itu nuzza' minal qaba'il, yang terasing dari kaum, yaitu al-afrad, beberapa persen yang mereka yahjurun awtanahum, mereka pergi meninggalkan negeri mereka, fi sabilin, dalam sebuah jalan, fi sabili iqamati sunaniddin, yaitu menuju jalan untuk menegakkan sunnah agama. Wa hadza dalilun, maka ini dalil ala anna al-islam fi akhir zaman sayasiru ghariban. Islam di akhir zaman dia akan menjadi asing. Sifat yang kedua, alladzina yasluhuna idza fasadan nasu, yaitu orang-orang yang tetap soleh jika manusia telah rusak. Ya, yasluhun ay yasbirun, yaitu yasluhun yang mereka bersabar ala din, di atas agama ini. Wala yanzuruna li fasadin nas, mereka tidak melihat, memandang kerusakan manusia. Wala yaqulun, mereka tidak mengatakan nahnu mislun nas, kami akan seperti manusia, masyarakat. Nusbihu bainan nas munfaridin, wala nusbihu bainan nas munfaridin, kami tidak akan munfaridin, mengasingkan diri di antara manusia. Nataba'un nas, kita akan mengikuti manusia. Nataba'ul mujtama', kita akan mengikuti masyarakat. Nataba'ul balad, kita akan mengikuti negeri. La, kata Syekh, enggak seperti itu. Haula'i yasbiruna walau kanu qalilina walau khalafahumun nasu, maka mereka tetap bersabar walaupun mereka sedikit, walaupun orang-orang menyelisih mereka. Yasluhuna idza fasadan nas wala yafsuduna ma'an nas, mereka tetap soleh ketika manusia rusak agamanya, dan mereka tidak ikut-ikutan rusak bersama orang lain. Lakin kaunuhum, namun kondisi mereka yasluhun, mereka tetap soleh bainan nas, di antara manusia. Hada yahtaju ila sabrin wa salatin wa thiqatin wa ma'rifatin, maka ini membutuhkan kepada kesabaran, ketegaran, kepercayaan, dan juga ilmu. Al-wasfu salis, sifat yang ketiga, yaitu yuslihun, maka mereka memperbaiki ma'afsadan nasu, apa yang telah dirusak oleh manusia, agama yang dirusak oleh manusia mereka perbaiki. Yakni yakununa salihin, mereka menjadi orang-orang saleh, ya, fi anfusihim, pada diri mereka sendiri, wa yuslihun ma'afsadan nasu bidakwati ilallah, dan mereka memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dengan berdakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dengan mengajarkan kebaikan,
maka yuslihuna ma, mereka memperbaiki apapun segala yang dirusak bistita'atihim wala yaskutun, sesuai dengan kesanggupan mereka, dan mereka tidak diam begitu saja. Nah, tafadhol baca berikutnya di sini. Siapa? Si ini Ilham udah masuk belum? Ilham belum. Sabit baca Sabit. Fatubu tubu ila Allah taubatan nasuha. Tuba. La yasbutu za'a yuza'zi'u. Nah, berarti kalau muza'za isim maf'ul. Ya. Muza'zi isim fa'il. Goncang, goyah. Ya, goncang, goyah. Dulu era 2006, 2005 ada tenar Salafi muza'za. Salafi goncang. Salafi goncang. Ketika diadukan ke Syekh Robi, saya hadir di rumah Syekh Robi waktu itu, ya. Waktu rumah Syekh Robi masih di Mekah. Ketika diadukan ke Syekh Robi, nggak ada Salafi goncang-goncangan. Yang ada Salafi atau non Salafi. Lucu itu. Masya Allah. Terus فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي يصلحون ما أفسد الناس والله جل وعلا يقول فما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون لم يكن صالحون بل قال مصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون الخير. Lanjut dibaca ya di sini. Dimas. Amma idza kanu salihina fi anfusihim wa sakitina fa innahum yahlifuna ma'al halikin ta'ummuhumul uqubatu fid dunya lakin yaumal qiyamati yab'athuhumullahu ala niyyatihim. Sampai ini dulu, nanti masuk ke matan yang baru. Kita bahas ini dulu. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi bersabda, "Tuba yauma idin lil ghuraba." Maka tubalah. Tuba tadi apa? Terjemahnya pohon di surga atau surga itu sendiri atau kalimat yang baik. Pohon di surga lah. Ya. Maka pohon di surga, mendapatkan pohon di surga. Mana tadi? Pada hari itu orang-orang yang asing ketika manusia telah rusak. Idza fasadan nas, yaitu ketika orang-orang telah rusak agamanya, la yasbutu 'alal haq, yang dia tidak dapat tegar di atas kebenaran, illa man kana indahu iman, kecuali orang-orang yang ada pada dia keimanan, yang dia memiliki keyakinan, kekuatan. Wa illa, namun kalau tidak memiliki keimanan, kekuatan, keyakinan tadi, ya, maka dia apa? Yanjarifu ma'an nas. Dia akan terbawa arus, terseret arus manusia. Manusia umumnya udah rusak. Maka iman yang lemah dan muza'zaul iman, yang imannya pun goyah, goncang, atau qalilul fikhi, sedikitnya ilmu, sedikitnya ilmu fikih dan ilmu, yanjarifu ma'an nas, maka ini akan terseret bersama manusia yang lain. Kemudian dari riwayat Tirmidzi dari hadis Katsir bin Abdullah dari bapaknya dari kakeknya yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati."
Maka surgalah ya, bagi orang-orang yang asing, yaitu yang memperbaiki apa yang telah dirusak ya oleh manusia dari sunnahku. Yuslihuna ma afsadan nasu ya. Ia memperbaiki apa yang dirusak oleh orang-orang. Ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma lakum wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Rabbmu tidak akan membinasakan qura, ya, jamak dari Korea. Ya, negeri-negeri dengan kezaliman, sedangkan di dalamnya ada muslihun, bukan solihun, tapi apa yang Allah sebut? Muslihun. Kalau solihun ya tetap Allah hancurkan juga, tapi nanti dipisah ya di akhirat. Nah, perhatikan kata saya, lam yakul solihun. Allah tidak berfirman wa ahluha solihun, enggak, tapi wa ahluha muslihun. Balqala muslihun, yaitu yang beramar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan kebaikan. Adapun jika mereka soleh saja, fi anfusihim, soleh untuk diri mereka saja, wasakitina fa innahum yahlikuna ma'al halikin, dan mereka diam dari segala macam kemungkaran, maka mereka akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Ta'umuhum al-uqubatu fid dunya, maka hukuman di dunia itu akan rata mengenai mereka juga. Namun pada hari kiamat Allah akan membangkitkan sesuai dengan niatnya, sesuai dengan amalnya. Nah, kemudian dari Abi Umayyah qal sa'altu Aba Sa'labah al-Khushainiyah. Dari Abu Umayyah saya bertanya kepada Abu Sa'labah Abu Khushaini radhiyallahu anhu, kaifa taqulu fil ayah. Nah, kata Abi Umayyah kepada Abu Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, kaifa taqulu fi hadhil ayah. Apa pendapat Anda tentang ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian sendiri. La yadurukum man dhalla idza tadaitum, maka orang yang tersesat tidak akan memudaratkan kalian jika Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi seolah-olah ayat ini kalau kita tafsirkan naudzubillah dengan tafsiran sendiri, udah jaga diri aja, adapun kerusakan orang lain gak akan berpengaruh kepada kita, gitu. Kalau mentafsirkan ya dan bila dengan tafsiran prematur versi kepala sendiri. Ya. Maka Abu Sa'labah al-Khushani menjawab, "Amma wallahi, demi Allah, laqad sa'alta anha khabiran." Sungguh engkau telah bertanya tentang ayat tersebut kepada khabiran, orang yang memang tahu makna ayat itu. Beliau bukan mentazkiyah diri beliau sahabat, tetapi yang bertanya tabi'in. Beliau tahu. Ya, beliau bersyukur kepada Allah karena orang ini tidak bertanya kepada orang yang salah. Ya. Enggak bertanya kepada orang-orang jahil, tetapi bertanya kepada sahabat. Ya, sa'altu anha Rasulullah SAW. Tuh langsung. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini. Faqal, maka Nabi bersabda, bali'tamiru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkar. Bahkan kalian sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, hatta idza ra'aita syuhan muta'an, hingga apabila engkau melihat syuh, kepelitan, kekikiran yang ditaati, wa hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'saratan, dunia yang dipentingkan, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, dan kekaguman setiap pemilik pendapat kepada pendapatnya, fa alaika bi nafsika, maka wajib bagi engkau untuk menjaga dirimu, wada'ankal awamma, dan wajib bagi engkau meninggalkan orang awam. Awam tulisannya begini, awamma, mimnya. Nah, mana lagi tadi? Mana dari mana? Awam. Fa inna wa min waraikum ayaman. Ya, maka di belakang kalian nanti setelah kalian ada hari-hari, asabru fihinna mithlu qabdi alal jamr, yang bersabar pada hari-hari tersebut seperti menggenggam bara api. Lil amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum. Maka Masya Allah, ini pahalanya luar biasa. Ya. Maka orang yang beramal pada hari-hari tersebut, hari-hari fitnah,
itu seperti pahala 50 orang yang beramal pahala amalan kalian. Qila minna wa minhum ya Rasulullah. Kata para sahabat, seperti pahala kami atau pahala mereka wahai Rasulullah? Qala bal minkum. Kata Nabi, bahkan seperti pahala kalian. Nanti setelah hari-hari sahabat ada hari-hari yang penuh fitnah. Yang kata Nabi SAW itu as-sabr fihinna misl khabat alal jamr. Bersabar pada hari-hari tersebut. Bersabar maksudnya apa? Tetap istiqomah di atas agama itu bagaikan menggenggam bara api. Kalau di kita ini masih muda ya ikhwah. Ya, para wanita cadaran, cingkrangan, jenggotan, alhamdulillah. Coba di Perancis, di Eropa, dari saudara-saudara kita kaum muslimin, pakai cadar ditangkap, pakai jenggot diintimidasi. Nah, itu mungkin mereka sekarang ini hari-hari berat itu mereka yang menjalani. Ya, kalau kita belum, ya, guroba, ya memang ya sekarang apa yang mudah semua, ya enggak? Kita aja masih bisa cuap-cuap di sini. Ya, masih bisa abid-abidahin orang. Nah, ya enggak? Nah, bahkan kita katakan kafir. Bid'ah. Nah, ini kalau di negeri kita saat ini sepertinya Allah alam ya. Apakah seperti yang disabdakan oleh Nabi, bersabar di atas agama seperti menggenggam bara api. Ya, misl khabdi alal jamri. Apakah seperti itu? Hah? Paham nggak menggenggam bara api atau bara api kan? Antum genggam gimana coba? Hah? Yo, habislah tangan. Tetapi kalau nggak digenggam sesat. Kayak begitu juga kita mesti sabar di atas agama. Kalau nggak sabar sesat. Tetapi kalau dipegang itu agama sakitnya luar biasa. Seperti menggenggam bara api. Dan mesti digenggam. Bara api itu mesti digenggam, nggak boleh dilepas. Nah, itu agama itu. Itu kaum muslimin yang saat ini ada di negeri-negeri kafir. Mereka itu masya Allah, ya, jazakumullahu khairan. Ya, itu mereka itu luar biasa. Mereka itu yang mungkin dapat fadilah keutamaan ini. Kalau kita, alhamdulillah atas segala kemudahan. Ya, alhamdulillah Allah tahu kadar kita. Mungkin Allah tahu ya. Kalau kita hidup di masa kayak gitu kita nggak kuat. Ya, maka Allah hadirkan jiwa-jiwa kita sesuai di terana teritori yang belum seperti itu. Allah hadirkan di Eropa kaum muslimin yang kuat. Mereka berpegang dengan agamanya. Ya, sampai ada yang didenda, nggak apa-apa biarin saya bayar, yang penting saya pakai cadar. Masya Allah. Memang keharusan mereka berhijrah. Kan udah lewat bab hijrah di Nawaqidul Islam, ya enggak? Ya, namun boleh nggak berhijrah ketika nggak mampu dan nggak ada jalan, nggak tahu jalan. Gak mampu, ya mereka tetap di sana. Ya. Paham gak sini? Mana lagi berikutnya? Ya. Baca syarahnya. Dimas lagi Dimas. Ada hadisul azimun yufassiru qawlahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum li'annahu qad yafhamu minha ba'dun nasi aw katsirun minan nasi annaka idza kunta shalihan bi nafsika fala ta'muru bil ma'rufi wa la tanha 'anil munkar fala ta'mur bil ma'rufi wa la tanha 'anil munkar fala ta'mur bil ma'rufi wa la tanha 'anil munkar wa yafhamu min al-ayati anna ma'naha tarkul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa an ta'taniya bi nafsika faqat wa hadha khata'un laisa hadha huwa tafsirul ayati wa innama tafsirul ayati huwa annahu idza fasada an-nasu fala tasqut anta. Nah, lanjut berikutnya. Di sini tolong dilanjutin. Siapa? Nugraha. Syarih Hafizahullah Ta'ala hadha huwa al-maqsudu min al-ayati wala taqalladan nas tuqallid wala tuqallidun nas la-nya nafiyah la-nya nahiyah jazimah berarti wala tuqallid an-nas
wala tuqallidin nasa. ولا تقلد الناس وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو باق لا يسقط قال صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فلا بد من إنكار المنكر في كل زمان إلى أن تقوم الساعة وليس معنى الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Wan nahyi 'anil munkari. ولكن معناها أنك Annaka tasruhu أنت ولا تنظر إلى فساد الناس ومع صلاحك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. Nah, berikutnya, betul. Dibaca di sini. Nopal. ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موادئها وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه Sallallahu alaihi wasallam. يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يده أو شك أن يعمهم الله بعقاب فليس معناها إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الشر وإنما معناها أن على الإنسان ألا ينجرف مع الناس وقوله فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجنب هذا في آخر الزمان عند غربة الإسلام يحتاج المسلم إلى الصبر وإلا فإنه سيلقى من الناس التعب والمشقة. Nah, hasbuk. Dari mana berikutnya? Penjelasannya, hada hadisun azimun. Mengenai hadis yang ini, kata Syekh Shalih Fauzan, ini hadis yang azim. Yufassiru qaulah, yang hadis ini mentafsirkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Maka orang-orang yang sesat itu tidak akan memudarat kalian jika Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Li'annahu qad yafhamu, karena terkadang ada sebagian orang yang memahami dari mereka, ba'dun nas, sebagian orang, atau katsirun minan nas, atau banyak orang, annaka idza kunta sholihan fi nafsik, kalau Anda sudah soleh pada diri Anda sendiri, fala ta'mur bil ma'ruf wala tanha 'anil munkar. Udah enggak usah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Fayabhamu minal ayati anna ma'naha tarkul amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wan nahyi 'anil munkar. Maka mereka memahami ayat ini maknanya udah enggak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Wa anta taniya bi nafsiha wa anta taniya bi nafsika faqat. Ya udah Anda perhatikan diri Anda aja sendiri. Nah, ini keliru. Ya, laisa hadha huwa tafsir al-ayah. Bukanlah ini tafsir ayat, innama tafsirul ayah. Tafsir ayat itu adalah annahu idza fasadan nasu, yaitu bahwa apabila manusia telah rusak agamanya, fala tafsud anta, maka jangan pula Anda rusak bersama mereka. Hadza huwal maqsudu minal ayat. Inilah maksud ayat ini. Ya. Wala tuqallidin nas, jangan Anda taklid kepada orang-orang. Ya. Amal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fa huwa baqin la yasqut. Adapun amar ma'ruf nahi munkar dia tetap ada. Ya. Dan dia tidak gugur. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ya, maka cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, apabila dia tidak mampu, cegah dengan lisannya. Kalau dia enggak mampu juga, maka benci dalam hatinya. Ya, maka fala budda min inkaril munkar, maka mestilah ada pengingkaran terhadap kemungkaran di setiap zaman sampai hari kiamat tegak. Falaisal ma'nal ayati tarkal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maka makna ayat ini bukanlah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, namun maknanya adalah annaka tasluhu wa anta wala tanzuru ila fasadinas.
maknanya adalah bahwa Anda soleh, lakin maknahu Anda soleh pada diri Anda sendiri, tapi wala tanzuru ila fasadin nas, tapi jangan Anda lihat kerusakan orang-orang. Wa ma'a solahika, namun bersamaan dengan kesolehan Anda, ta'muru bil ma'ruf, Anda juga tetap amar ma'ruf nahi munkar. Walihada yaqul Abu Bakrin, oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata terkait ayat ini, innakum taqra'una hadhil ayata, kalian membaca ayat ini, wa tad'unaha an ghairi mawadhiha, namun kalian meletakkan ayat ini pada selain tempatnya. Wa inna sami'na nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kami dahulu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nas idza ra'au al-zalima falam ya'khudhu ala yadayhi. Sesungguhnya masyarakat apabila mereka melihat orang zalim kemudian tidak mengambil tangannya, artinya tidak mencegah kedolimannya, au syaka ayya ummahumullahu biiqab, maka dikhawatirkan mereka Allah akan meratakan hukuman kepada mereka. Ya. Walaysa ma'naha isqatal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar idza kasura asyarr. Maknanya bukanlah digugurkannya amar ma'ruf nahi munkar apabila keburukan telah menyebar. Wa inna ma'naha anna 'alal insan alla yanjarifa ma'an nas. Namun maknanya adalah bahwa seseorang tidak boleh terseret terbawa arus oleh orang lain. Ya cukup dulu ya. Yang ini nanti kita bacakan besok hari Jumat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.